Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina wa syafi'ina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. يقول المصنف رضي الله تعالى عنه ونفعنا به وبكم آمين. قال وها هنا قاعدة تدخل في هذه فهاكها بلا توقف. وها هنا وها baninga-inga una ikaento. Dalam kaidah idza ijtama'al halal wal haram libal haram nikah, qaidatun tining kaidah tadkhulu masuk apa kaidah fi hadhi. Dalam kainto kaidah fahakah ngahakah makangola sampeyan hada kaya kaidah bila tawaqqufin kalaban tanpa onlaunan muhlah. Langsung pecerabat langsung musuh langsung kalah nih tosaki lagu singala bila tawakufin kalaban tanpa buambuan langsung pecerabat langsung dia. Apa kau itu ya? Qaidana maunya dengar ya. Fa'izu majtama'a janibus safari wa didduhu ulliba janibul hadar. Fa'izu maban sekiranya ijtama'a kompol janibus safar panapa sisi perjalanan wa didduhu ban sebalik kaya safar. Idza ijtama'a as-safar wal hadar ulliba maka pemenang janibul hadari pada posisi hadar. Jadi kata musannif, di antara kaidah yang masuk dalam idza ijtama'al halal wal haram ulibal haram, di sini ada juga kaidah yang persis seperti ini, yaitu ijtama'al hadar wa safar wuliba hadar. Kenapa mak misem lani ke sama? Hah? Masa kau lagi dah itu lah misem kau? Ada sesuatu. Jadi ini persis kaidahnya seperti ini. Ijtama'al halal wal haram ulibal haram. Idza ijtama'a janibus safari wal hadar uliba janibul hadar. Jadi kalau safar dengan hadar itu berkumpul, maka ditaglib yang dimenangkan adalah janibul hadar. Contohnya di sini ka'an masaha ahadal khuffaini fil hadari watsani fis safari. Berang salah satu sepatuna muzana yasab waktu berdera mana. Pahmar ini ke perjalanan. Waktu perjalanan pahngusab apa? Al-hadar, safar nama. Waktu perjalanan ngusab muzasilain. Leni ke dagamma. Napa ngusap waktu nadeki sehari semalam, napa teluare sehari semalam memandang bola ni mulai waktu hadar, napa teluare memandang juga ada safar kata. Ulliba janibul hadar maka muqayyadun biyaumin wa lailah, maka dia mempunyai keringanan untuk ngusap muzah selama 24 jam. Satu hari satu malam. Karena kaidahnya idza jama'a janibus safar wal hadar ulibal hadar. Juga wakaan fatat alaihi faidatun
faitatu hadarin. Jadi misalkan sebelum ia perjalanan dia gak sholat subuh misalkan ya. Habis itu dia perjalanan, kemudian dia misalkan sebelum safar dia tidak sholat zuhur misalkan. Misalkan seperti itu. Nyampe waktu sholat asar dia perjalanan. Apakah kita ketika dia ingin mengqadha sholat zuhur boleh dikosor? Tidak, karena jam al-hadar wa safar. Guliba jamul hadar, sehingga dia kalau mau qadha enggak boleh kosor salat zuhur yang 4 rakaat yang qadha. Guliba janibul hadar. Walau masaha muqiman fasafara lam yajuzil fitruh. Aw safara summa aqama falaysa lahul fitru. Nika ingat nika sampai terus lagi. Nah, sabung. Oh iya bagus dia. Bukan dia ada ibarat nabak kritikunya. Ya mah. Dalam macam aja. Wala ahrama qasiran fabalagat safinatuhu darakkamati atamma. Iya. Harapan perjalanan ihram takbiratul Allahu akbar. Niat qasar kon ya. Ternyata pertengahan salat kendaraannya saya tompak depak ke tempat tebon. Apakah terus melanjutkan qasar atau atamma menyempurnakan 4 rakaat? Tatama as-safar wal hadar gulibal hadar, sehingga dia menyempurnakan 4 rakaat. Ini kalau ahrama qasran fabalagat safinatuhu dara iqamatihi. Ya mun ini kan pesawat kan si anu lagi. Walau syara'a fi sholati fi daril iqamah fasafarat safinatuhu falaysa lahul qasru. Iya berarti dia mban berkersereng mangken nika. Pada pelabuhan. Kita perjalanan pelabuhan ini kita tempat sampean lagi. Pahbajang salat, abajang salat asar. Allahu akbar. Wallahi rakaat pas sapina. Kapal mangkat. Sehingga berapa salat nika kapal mangkat pun. Apakah dia boleh menyempurnakan dengan qasar? Tidak boleh. Dia harus menyempurnakan salatnya 4 rakaat. Karena kaidahnya ijtam al-jamaah hadar wa safar ulli bajanibul hadar. Insyaallah pun cukup pun ini. Tahu sabar jika piwait anu nika pulan furun ki. Hah? Kan saya lagi sama ngurus hitungan. Iya coba TV padi mun tak ngerti lah ngalak sing ngerti boy. Kadang-kadang are furu dinare banyak tak ngerti. Pola napa? Furu dinare kadang nyebutake konjoan ngro. Kadang-kadang nyebutake konjoan ngro. Ka kismatul yad. Ka kismatul ijbar semua. Apa kismatul ijbar? Kan tak diabarkan. Sampean harus mutalaah dalam kitab fikih ini. Ya kurangannya dari kita sih. Saya pulang tak kenal ke fikih. Jadi nemu masalah sekolah ini langsung apa maksudnya ya? Saran ning saran-saran kitab tak ada. Bolana saya nyarai lah tahu kepi ya. Ya apa ki? Hasil itu. Ini pula berdasarkan cerita sampean nih jelas sakit nih kan. Tuh masih ahli jihad ini sini.
Yuk lanjut, bismillah. Wa hadhihi qala wa hadhihi tadkhulu fiha qa'idah aidan fakhudha la hurimtal fa'idah. Wa hadhihi ban tining kaya kaidah nomor 2 dia. Itatam al halal wal haram wal haram dia. Tadkhulu masa fiha dalam hadhihi qaidatun panapa qaidah aidan kalaban boleh. Fakhudha maka ngalah sampean hada kaya qaidah ad-dakhila la hurimtah mukata yalegna sampean al faidah daka faidah. Moga anda itu tak ketinggalan faidah ya. Ya misalnya jumlah itiradiyah berfaedah doa. Semoga anda itu tidak ketinggalan faidah gitu maksudnya. Jadi apa kata musannif, di antara kaidah yang masuk dalam kaidah ijtama al halal wal haram wal haram, di sini ada kaidah yang pertama tadi kan disebutkan idza ijtama'a janibus safar wal hadar wuliba janibul hadar. Sekarang ada kaidah lain yang masuk juga dalam kaidah ijtama al halal wal haram, apa? Al muqtadi ma mani idza ijtama'a al muqtadi wal mani wuliba al mani. Fal muqtadi maka tining muqtadi yang menuntut sesuatu gitu muqtadi. Ma'mani nasartana se anula sesuatu idza cita mana yang kompol mana pemani. Wal muqtadi yughallabul mani yughallabu menang al mani pana pemani. Itu mas sekarang waqa tomipa atau tomipa pana pa mani. Jadi termasuk kaidah yang juga masuk dalam kaidah ijtama' al halal wal haram. Idza ijtama'a al muqtadi ay talib li syai'in ma'al mani yughallabu al mani ghaliban. Wa min furu'iha law istushhida al junubu fal asahhu annahu la yuwassal. Beda orang junub perang. Beda dengan junub perang fi sabilillah. Waktu perang ipate cerdas mati syahid. Makanya sebeda mani beda muqtadi. Muqtadi apa? Orang yang dengan junub. Berarti dituntut untuk dimandikan. Atau mate dituntut untuk mandikan. Tapi kalau sebeda mani minal ghusl apa? Mate syahid. Mana yang didahulukan? Ulibal mani sehingga gak boleh dimandikan walaupun orang junub. No istishhad. Ramati syahid kan gak boleh ini. Gak boleh apa? Mati syahid. Pasti syahid. Ajiyah. Daerah mana? Aduh. Ada tayo dong mula. Ada mag-goel. Madala ka ber-goel. O pick up. Ada mo pick up dong. Dong, O pick up. Ada mo pick up. Qala walau dhaqa al-waqtu aw al-ma' an sunan at-tahara haruma fi'luha. Dhaqa al-waqt aw al-ma' an sunan at-tahara haruma fi'luha. Makin sampeyan nih Kak. Ada muqtadi, ada mani. Maninya napa? Dhiqul waqt. Dhiqul waqt itu menuntut sampeyan untuk cepat-cepat sholat, ya cepat-cepat sholat. Misalkan cuma dokal wakat, sampean memakai ala ko sunat selain, niscaya sampean bekal ketinggalan fardu. Muqtadi benar muqtadi, apa muqtadi? Sampean dianjurkan untuk sholat atau mengerjakan perkara-perkara sunat.
Istama'al muqtadi wal mani ulibal mani sehingga tidak boleh. Fi'lu sunnah. Jadi melakukan sunnah itu gak boleh ketika dhaqal waqt. Baca kapi purun. Law irtadda zawjani ma'an syuttira as-sadaqu fil asah. Suami istri murtad semuanya, lakinya murtad, istrinya juga murtad. Maka apa? Maka sodaknya, maharnya dibelah menjadi 2. Apa mani'in bi muqtadin? Muqtadin bi mani'in apa, Cong? Apa muqtadin mani'in? Ya. Ana apa, Cong? Ya, makanya kamu orang yang itelakan mahar kasan harus bagi. Bahkan makai pas makai tak edukul kan beda mahar kasan mau disebutkan kan harus diberi iki ya. Ada muqtadi. Tapi beda mana makanya kan tidak sehingga ada gamma ulibal mani sutira muni gula mal sutira nih isoda kan harus beri sebini kan beri ya sih mun sumpah gula tanya nih ke sepengalaman fikih kabror mun sumpama narang bini telaki angkui kalau mahar musamma kan mare dukhul sumpama kan mahar kan setahun lebih tak boleh kan ini iya kan kecuali deki mun sumpama sakit paraban sebelum dukhul dah kama mun paraban sebelum dukhul biar separuh mula mare dukhul kapi dai ini ngare yang saya sebut walau tagayyar baca TV padre walau tagayyar padre tagayyar fa musa'im bisababin ghairi saum daremang au bana ka'anna ma ba'da zawal fahal yukrahu lahu siwak. Beda orang apa sah? Pahauba boncolon. Kaya nga auban boncolon mending kan apa sah? Polan kaya nga tedung mulon ya. Dari pagi tedung sumpah sampai berapa jam tedung mulai sehingga polan tedung mulon auba boncolon. Napa oleh siwak? Kasama muqtadin apa? Muqtadinna nika ya anjuran siwak kan nika. Memanen polana apa sah? Fahal yukrahu law siwak qala al-qiyas karaha. Ya kalau mengatakan karaha berarti memandang mani ya. Wastus niat masailu. Wastus niat ban epalain ni. Palain lagi. Masailu pana punya masalah. Minha dari kaidah zukira sebut. Ya Allah, astagfirullah.
Zakara dzukira. Wastusniyat masailu minha dzakara. Dzakara nih gini. Mabniyun lil ma'lum dzakara min dzukira. Ini sama dzukira ki. Oba. Wastusniyat bani pananaki masailu panapa banyak masalah minha dari kaidah dzakara anyebut pasara Imam Suyuti. Dzakara mabniyun lil ma'lum ay dzakara Suyuti. Mas'alata ikhtilat mauta man kafara bimuslimina. Mas'alat hanya berakidah kenapa Imam Suyuti ini kak? Mas'alat ikhtilati mauta man kafar dak ke masalah campur banyak orang mati orang kafir bimuslimin campur kalaban banyak orang muslim. Waqtilat asyuhada ban masalah campur orang-orang mata syahid bi ghairihim kalaban lainna mata syahid. Fa ghaslu kulluhum maka tining mandi sakapin ya mauta kafar muslimin waqtilat syuhada bi ghairihim nikah misla salati hala saupamana salat wajibah panika wajib wada tatih panapa ghuslu kullihim misla salati saupamana salat wajiban are wajib kama akati orang dzikira sebut panapa ya ma. Jadi di sini ada pengecualian dari kaidah idza jtama al halal wal haram wulibal haram. Bukan. Kenapa nih keluar dari kaidah idza jtama al muqtadi wal mani wulibal mani? Keluar dari kaidah idza jtama al apa? Idza jtama al muqtadi wal mani wulibal mani, berarti sekarang wulibal muqtadi. Gitu. Permasalahan itu adalah kalau mayat orang kafir berkumpul dengan mayat orang muslim dan tidak bisa dibedakan mana nih mayat orang muslim, misalkan ketika di medan tempur peperangan misalkan ya nggak tahu misalkan semuanya orang yang berperang semuanya pakai baju putih semuanya, jadi tidak ada yang bisa membedakan antara mana mayat orang kafir mana orang muslim, sehingga gimana maka ijtama al halal wal ijtama al muqtadi wal mani di sini. Muqtadinya apa? Orang muslim dituntut untuk disolatkan gitu. Tapi kalau maninya apa? Orang kafir wala tusalli ala ahadin minhum mata abadan. Dan tidak boleh salat. Gamane ada muqtadi. Ya kalau ngambil kaidah yang tadi berarti enggak usah salat. Ya, enggak usah salat. Tapi di sini salat semuanya. Juga di sini ikhtilatus syuhada bi ghairihim. Orang-orang syahid ma'rakah, ya orang-orang syahid kan enggak boleh disalatkan. Ya mungkin buru benih ya. Tak masuk jangan bulan orang syahid kepi. Berarti yang kira yang muslim ki buru yang muslim umum lah gini. Yang mau ketonun sumpah mana ya. Contoh ki buru orang sepak bulanan yang peperangan berarti mau orang muslim pun syahid toh. Kayak ini ya. Asa kampung ketonun sumpah mana. Asa kampung ni kabar orang muslim mah orang kafir. Telang kapi semua mayit di masa muslim atau tsunami ya, cek tepaan tsunami. Sekampung coba tsunami kapi dia. Boro-boro kapi tabun tak temu di masa Islam di masa mukmin. Lo separo na kampung ria ring muslim, separo na ring kafir. Tukompol seti sa lapangan mayit dah. Dorong di masa muslim, petar tak temu, ngesong sa tak bisa. Tidak lemah, iyalah solat kapi dia. Ngerti? Ikhtilat contohnya di sini ikhtilatus syuhada bi ghairihim. Syuhada ma'rakah maksudnya di sini ya. Karena syahid banyak, syahid mataun, syahid kayak tabu. Tapi di sini maksud adalah syuhada al-ma'rakah.
orang-orang yang meninggal di ketika jihad fisabilillah dalam berperang. Maka kalau mayatnya itu berkumpul dengan orang yang enggak syahid, orang muslim tapi enggak syahid, maka bagaimana? Di sini ada muqtadi. Apa muqtadinya? Kalau orang-orang muslim yang tidak mati syahid dalam ma'rakah, maka wajib disolatkan. Akan tapi kalau orang-orang syahid ma'rakah tidak boleh disolatkan itu karena ada mani. Mana di sini apakah enggak boleh solat semuanya atau solat? Faghuslu kullihim wada, maka semuanya itu dimandikan. Reng mapel mandiing, muslimin pandii, syuhada pandii, padahal syuhada enggak boleh dimandii kan. Reng kafir tosa pandii. Lah bagi kapate kan dia. Mislu salati wajiban, salat solat pandi wajib ke kapi. Kaza 'ala al-unsa bil ihram hudhir in satarat juz'an min al-wajhi wa fi salatiha yajibu dhaka fa'rif. Arif. Kaza panika kati masalah ikhtilat mautal mengkafar ikhtilat syuhada ya. Al-unsa panika atas unsa ring bini bil ihrami nalaikan ihram khudhira ilarang ijagkai haramaki in satarat nalaikan nutope pasara unsa juz'an dak kasebagin minal wajhi dari muah wa fi salatiha ban dalam salataya mar'ah unsa wajib zakah panapaka di saya satar mangken reng bini ihram ya bereng bini ihram. Mun reng bini ihram mereka tak oleh apa? Tak oleh nutup muana. Ya tak oleh nutup muana. Haram nutup muana. Tapi mun salat. Mangken neka istamal muqtadi wal mani. Mana muqtadi nikah? Menuntut juz'i minal wajah. Arapa maklai kan harus buka deh ya, harus buka toleh. Mangken pada muqtadi pada maniin. Apa muqtadina? Ketika ring bini salat. Iya. Ketika ring bini salat dalam keadaan ihram. Ihram salat ni. Mangken maniin apa? Ring bini ria ketika ihram tak boleh menutup wajah. Tidak boleh menutup wajah. Tapi yang dituntut dalam sholat itu mereka harus menutup sebagian dari wajah. Kenapa? Madaiya. Ma la yatimul wajib illa bihi fahuwa wajib. Gitu ngerti muqtadin manin muqtadina. Ngerti jong muqtadi manin. Manin nikah reng bini tak oleh muka sebagian dari wajan ketika ihram manin dia. Tapi dalam sholat ada iktidha di sana, ada muqtadi apa? Berhati-hati dalam menutup aurat kan nikah. Ihtiyat lira's. Sehingga apa? Dituntut untuk menutupi sebagian dari mana? Dari muana. Kan reng bini tinglang kui mukena kasa kan kanton nikah. Kenapa? Takut mun pae bebenjang game atau kok nikah termasuk ke aurat dan nikah. Polan tidak ada batasan khusus tidak ada batasan khusus dari muah dan nikah. Ma la yatimmu wal wajibu illa bihi fa huwa wajib, sehingga ngalak sebagian dari muana nikah ma la yatahaqqaqu satrul aurah. Hurmat satri al-wajhi lil mar'ah al-muhrim ihtiyatan lira's. Harus menutup aurat kan mun bini apa jangan dia.
Mun ngalako itu kan berarti ulibal mana berarti lah tak oleh nota sebagian rimuan ketika sholat. Tapi kan toh tajibu muraatu as-shalah, harus menjaga sholat. Qala wa min biladil kufri hatman hajarat walau takunu wahdaha qad safarat. Wa min biladil kufri bandari negara kafir hatman kalaban wajib ajarat hijrah pasarang bini walau takunu walaupun senajan bada pasara bini wahdaha kalab apa nikah wadaha lektibin yaring bini qad safarat ungku musafir mangkat pasara yang bini. Sekarang orang perempuan ada di negara kafir, negara harb, ya, darul harb, yang dikuasai oleh orang kafir. Ada seorang muslimah di negara kafir, maka dia wajib apa? Wajib hijrah ke negara Islam. Karena menjaga dirinya, menjaga agamanya. Boleh, ya boleh, wajib. Wajib hijrahnya. Padahal sekarang ada muqtadi dan mani. Apa muqtadinya? Muqtadinya ya karena ini perempuan muslimah ada di negara orang kafir, maka dituntut untuk hijrah pada negara Islam. Itu muqtadinya. Manenya sekarang kalau perempuan itu sendirian, itu kan dicegah. Ya. Jadi orang perempuan kalau pergi dengan dirinya sendiri tanpa ada yang mendampingi misalkan, itu kan nggak boleh. Mana didahulukan? Muqtadi mana di sini mengambil kaidah yang di depan mana? Tapi di sini tetap aja muqtadinya yang didahulukan sehingga dia wajib hijrah walaupun liwahdiha qad safarat, walaupun dengan sendirinya dia pergi. Ngerti nak ya? Aduh. Ni serang kena rin man. Ni sering ulang ruah. La khatimatun walissihabi qaidah masyhuratun bi'aksi hadhil qaidah hadhi waridah wa lafdhuha indahumul haramu la yuharrimul halala fi manukila. Khatimatun tining panika khatimah walissihabi ban panika kan di ashab ulama ashab. Qaidatun tining qaidah masyhurah semasyhur bi'aksi hadhi kalaban sepalik qaidah nikah warida tekap apa ya qaidah wa lafdhuha bantiring lafaz qaidah indahum ulama al haram indal ashab sihab al haramu la yuharrimul halal fima dalam barang nukila sinukil panapama. Mangkeni kepada qaidah kebalikan dari qaidah yang tadi. Tadi ijtama al halal wa haram urlibal haram. Mangkeni ke al haramu la yuharrimul halal. Kan sebalik kan? Mun segala kan seakan-akan al haram yuharrimul halal. Maka ni al haram la yuhallilul halal, la yuharrimul haram halal. Kenapa? Kaidah pertama itu sama al halal wal haram gulibal haram. Mungkin nikah ada halal bi haram, yang haram nikah tak bisa mengharamkan yang halal. Daya. Wa huwa lafdhu haditsin akhrajahu Ibnu Majah wa Ad-Daruqutni ay la yusayyiruhu fi dhatihi haraman. Nikah maksudnya al haramu la yuharrimul halal. Wa min furu'iha jaza al-ijtihad liman ishtabaha fala yusayyiru ad-dirhamul haramu
ad-dirham al-halal haraman fi dzatihi. Mungkin sambian nikah andi pese 2000-an sumpah mana. Iya. Siapa lo biki? Keng pada 2000-an dia dia haram, orang kecoan. Iya. Saya telok. 2000-an halal. Apa sampean boleh ijtihad nih? Tak bisa. Apakah dikatakan di sini al yughallibul haram, idza tamal halul haram, gullibal haram pasti haram kapi. Nah, di sini boleh ijtihad kata Musa. Berarti kalau boleh ijtihad berarti yang haram dirham apa ribuan yang haram ki purkasa tak menjadikan yang lain jadi haram, tak menjadikan yang ribuan yang lain yang halal itu menjadi haram. Ini ada sebagian ulama yang berkomentar berarti bertentangan dong antara kaidah yang tadi dengan itu. Ya, kan seakan-akan seperti itu. Kalau kaidah pertama yang tadi mengatakan itu jamal halal wal haram, gulibal haram, seakan yang halal jadi haram juga. Tapi yang di sini tidak katanya. Bagaimana prosesnya? Annal murada min hadisi al haram la yuharrimul halal huwa ma marrah. Itu yang tadi disebutkan, yang kaidah yang dulu. Min annal harama la yusayyirul halal haraman fi dzatihi. Fahuwa i'ta'ul halal hukmul haram taghliban aw ihtiyatan wa laysa al murad sayyuratuhu fi nafsihi harama. Ini kalau kita pemakan dengan nikah. Tapi maksudnya iya ada ruah. Ulibal haram benih pasti haram kenyataannya rasa. Kenyataannya benih ngasah. Jadi al haramu al halalu al haramu la yuharrimul halal. Maksudnya sehalal kasah dengan berkumpulnya dengan haram. Benih pasti kasah teti haram pasan. Asal hal teti haram. Kasah haram maka yang boleh ihtiyat. Karena ihtiyat. Keramanan do kasah. Ta'azzara tarku muharramin illa bitarki ghairihi fatarku ghairihi wajibun. Andai. Bani kan yang bah situng ka sa tati haram kiya. Ini ka maksudnya. Jadi tidak ada kontradiksi antara kaidah ini bisa. Ya ini kan merupakan satu kesatuan lah dan ini. Qala al-qaidah salisah dalam majlis tu. Tak tedu ngakana bemare qaidah salisah ya. Sekone qaidah salisah ya Bapak. Qala bismillahirrahmanirrahim al-qaidatu salisati ning qaidah saya nomor 3. Al-isaru bil qurabi makruhun. Al-isaru tining maka ada orang lain bil qurabi kalaban ketaatan pada Allah Subhanahu wa taala makruhun panekai makruhaki. Wa yukrahul isaru syar'an bil qurab. Amma siwaha fa wa fihi mustahab. Wa yukrahu bani makruhaki alisaru panapa maka ada orang lain syara'an dalam syariat bil qurabi kalaban qurbah. Iya qurab ni ka jam'a qurbah. Banyak-banyak ketaatan pada Allah Subhanahu wa taala. Amma siwa amanapun siwa tining salana ya qurbah fa huwa maka tining isar fihi dalam ya siwa mustahabun panika. Sonat agi. Jadi sekarang kita masuk dengan pada kaidah yang nomor 3 dari kaidah kulliyah. Al-isar bil qurab makruh. Di sini maksudnya isar adalah mengedepankan orang lain, itu namanya isar. Isar ini sini ada 2, ada isar bil qurab, ada isar biwairil qurab. Kalau isar bil qurab itu makruh. Kalau isar biwairil qurab itu sunnah.
Contoh isar bil qurab nikah. Wudu ngantri wudu sampean semua, ngantri wudu. Waktu coba jamaah sampean ngantri wudu. Sampean wudu, kan sampean pi, sampean wudu. Ada ka isar bil qurab nikah, mengedepankan orang lain dalam ketaatan. Atau sampean masuk ke sop pertama nikah. Tempungan sampean. Ajunan pi sekada. Nanti ka isar bil qurab, ka semakruh. Maksudnya sampean maju. Jadi tidak ada penilaian, ini saya ini kasihan. Aisyah. Sampean betul imam. Ngiring ajunan imam. Apa enten ajunan betul imam? Ngiring ajunan betul imam. Apa enten nih sampean betul imam? Kasa isar bil qurab bos ngaman. Ajunan adzan pe punten ajunan pe adzan punten kayak itu. Ajunan pe lebih pantas kayak itu. Isar bil qurab makruh. Isar bil qurab makruh. Ada isar bi ghairil qurab itu sunnah. Coba sampean di pentol misalkan. Enten ajunan pe ini Kak. Bagus. Beda jajan sumpamana. Enten ajunan sama sobung. Pas saya ngiring nyatore. Sampean pengakan, Pak, ngandang repun sampean. Ajunan boy. Saya. Bagus. Enggak isar bi ghairil qurab itu sunnah. Jadi wa yukrahul isaru syar'an bil qurab. Amma siwaha fahuwa fihi mustahab. Kaidah di sini diambil dari Rasulullah, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yazalu qaumun yata'akhkharuna hatta yuakhirahumullah. Jadi orang suatu kaum itu lambat maksudnya apa? Lambat dalam melakukan taat. Kenapa? Disebabkan karena mengedepankan orang-orang lain. Sehingga apa? Allah mengakhiri mengakhirkan hajat mereka. Itu dalil dari isar bil qurab makruh. Adapun kalau selain qurab itu mustahab. Itu dalil dengan dalil firman Allah Subhanahu wa taala, wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Jadi di sini wa yu'thiruna ala anfusihim, jadi Ansor, Ansar muhajirin, ya. Ansar itu mereka lebih mengedepankan orang-orang muhajirin pada diri mereka sendiri. Dalam apa? Fi kulli syai'in min asbabil ma'ash. Dalam kehidupan mereka. Dalam makanannya, minumannya, pakaiannya, semuanya mereka orang-orang Ansar lebih mendahulukan orang-orang muhajirin. Dan itu disanjung oleh Allah Subhanahu wa taala, dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ayat tadi. Yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Itu dalil menunjukkan bahwasanya isar di ghairil qurab itu sunnah. Qala fa fi umuri hadhihi dunya wa fi hadzin nufusi husnuhu wa khafi. Ulang. Fa fi umuri dunya, maka panika dalam banyak-banyak perkara panika dunya. Wa fi hadzin nufusi, dalam bagian banyak-banyak jiwa nafsu. Husnuhu, bagian nafsu. Husnu tining bagus seisar wairu khafi panika tak samaraki. Tak samar maksudnya.
Kesel ya, mula sambu. Sambu deh. Hah? Fafi umur. Jadi di sini yang ini pengulangan ya. Soalnya nih kamu ngulang nih kamu suami nih kah? Jadi kalau masalah keduniaan mengedepankan orang lain itu sunnah. Seperti apa? Katarkil akhdi min malis sadaqah isal ghair. Jadi orang ngasih sedekah, oh saya gak mau itu, mungkin dikasih ke si fulan aja. Nah, itu boleh. Bahkan itu sunnah. Wa katarki tijarati fi syai'in yarju fihi ribahan li ghairihi. Jadi tidak dagang. Kenapa? Karena mengharap orang lain dapat untung. Wa fi hadhihi nufus seperti isar bin ni'am li ayalihi. Andi roti misalkan keluarga lapar loh lah, bagi ketang keluarga pe, bagi ketang bini pe, bagi ketang alek pe. Ada. Jadi mengedepankan orang lain dari dirinya sendiri itu sunnah. Kalau dalam masalah yang berhubungan dengan makanan, minuman atau gaya hidup. Qila wa fi kalami ba'd al-ulama ma yaqtadi fi qurbin an yahruma. Qila itu buaki seko ilan ke Imam Zarkashi. Wa fi kalami ba'd al-ulama ban panikai dalam sebagian dabuna para ulama. Ma tini barang qaul yaqtadi anuntut manapama fi qurbin dalam banyak-banyak kurba ketaatan an yahruma. Dak kutu haram panapa ya aisar. Walis Suyuti banikan di Imam Suyuti hunai kanto masalah isar nikah tafsilun tining perincian. Fasfar maka ngoleh sampean bihi kalaban tafsil fa innahu maka sangkuna bana tafsil jalun panika akung hasiluhu tining hasalaya tafsil al isaru tining makadareng lain in ada lamun anak aki panapa ya isar ila ihmali wajibin da kaningkal perkara wajib. Fahadruhun jala maka tining kaharamna isar injala panika seti jelas terang. Au tarki sunatin atawa aningkal kesunatan. Awir tika bikurin atawa alako kamakruhan famakruhun bilar tiabi famakruh maka manika makruh bilar tiabun kalampa tambah mangmang. Awir tika bi wairi aula atawa ngelakoni se tak aula khilaful aula fal yu'ad maka bitongah panapa ya ketika bukai aula khilaful aula adakah khilaful aula wa huwa bantining tafsil qaulun mu'tamadun paneka qaul syai kokuaki. Jadi kata musannif di sini qila wa fi kalami ba'dil ulama ma yaqtadi fi qurabin an yahruma. Jadi di sini ada qaul lain bahwasanya mengedepankan orang lain dalam masalah ibadah, ketaatan pada Allah Subhanahu wa taala itu ada mengatakan hukumnya haram. Berarti sudah ada beberapa qaul, ada 3 qaul ya. Juga Imam Suyuti di sini ditafsil. Itsar bil qurab di sini Imam Suyuti mentafsil. Ada itsar bil qurab di sini haram ya, itsar bil qurab ini haram, ada hukumnya haram, ada yang hukumnya gimana makruh, ada yang hukumnya khilaful aula. Jadi mentafsir Imam Suyuti dan tafsir Imam Suyuti ini lebih diunggulkan. Kenapa? Karena mentafsir. Jadi kita tahu di sini bahwasanya di sini ada 3 aujuh ya, ada 3 pendapat ulama tentang itsar bil qurab. Yang pertama adalah bahwasanya itsar bil qurab ini hukumnya makruh seperti yang disebutkan di depan. Yang kedua ada mengatakan itu haram. Ada yang mengatakan khilaful aula yang ketiga. Tapi Imam Suyuti punya pentafsiran di sini, ada perincian tentang masalah mengedepankan orang lain dalam masalah ibadah.
Di sini kita langsung masuk pada pembahasan tafsil Imam Suyuti. Walis Suyuti huna tafsilu fadhfar bihi fa innahu jalilu. Hasilnya, hasil perinciannya il ithar in adda. Jadi mengedepankan orang lain dalam ibadah. In adda ila ihmali wajibin. Kalau mengedepankan orang lain. Mengedepankan orang lain itu akan menyebabkan akan mengabaikan perkara yang wajib, maka hukumnya haram isar itu. Contohnya seperti apa? Kat-taharah. Ya, misalkan sampean, ya taharah maksudnya sampean di sini sampean ingin wudu, sampean enggak punya wudu. Sampean ingin sholat, sampean cari air misalkan, nggak nemu. Akhirnya sampean nemu air, tapi ada orang yang memerlukan misalkan, selain ki motor, atau orang audu aki yang semuman. Oh sampean tak apa, kangkui sampean bisa audu sampean. Yang mana kalau sampean mendepankan orang lain, ya. Kalau Anda mengedepankan orang lain dalam wudu, itu akan mengakibatkan sampean akan ketinggalan sholat. Atau sampai keluar waktu sampai tak sholat. Gara-gara sampean mengedepankan orang lain dalam wudu misalkan. Maka ada kama, maka haram. Ini kekat tohara. Wasatril awrah. Sampean di kalam pisitong sumbaman ya. Hindi ka lang pisetong. Lampi setong rin pa bagi ko rin. Adunan ba siya maka sampai apa sih yang kuya apa aja ngaban marin. Kadang itu kalau bisa mengakibatkan sampai ketinggalan sholat, maka isarnya haram. Wa makanil jamaah in kanatin naubah la tasilu ilaihi illa ba'da khurujil waqt. Jadi ada tempat jamaah misalkan, ada tempat sholat jamaah, sampai tetap aja mengedepankan orang lain. Ini contohnya nggak congkop semua, congkop terbatas sampai. Lihat congkop terbatas kan tegantian terus. Sama sampai nih terus, ada terus lagu nih. Tinggal waktu mare kan sholat maghrib bisa. Sebenarnya ini maghrib nih kadang-kadang sampai 5 putaran, sampai 6 putaran. Mau ajunan kadang asal sholat terus nih mengedepankan orang lain dalam makanul jamaah. Sehingga apa? Sehingga di putaran kapetok karena sampean terus mengedepankan orang lain, sampean ketinggalan sholat maghrib. Maka hukum isar yang seperti itu haram. Fursah, naubah ini fursah. Jadi setiap ada kesempatan sampean terus mengedepankan orang lain. Ya. Au tarki sunnatin, atau sampean kalau mengedepankan orang lain akan mengakibatkan meninggalkan perkara sunnah. Maka hukumnya apa? Makruh. Seperti apa? Kafurjatin fis safil awal. Bedah pertama nikah kosong situng. Ajunan bayi sih kada. Maka hukum ada agama. Karena sampean ini mengedepankan orang lain sehingga sampean ketinggalan fadilah saf awal. Saf pertama ketinggalan saf pertama. Kenapa? Karena sampean sudah mengedepankan orang lain, maka ketika itu makruh. Wa kal ithar bis-saffil awal bil qiyam minhu li ghairihi. Ya, la annahu la farqa baina itharil afdal wa ghairihi. Jadi tidak mengon kiai misalkan dia. Bada sop kosong. Situng bro. Bada ning sop pertama, bada situng ning kafurja kosong situng, orang situng goreng. Pas beda kiai sumpamana alo mampa masuk aka masuk aka furja nih. Sampean nika pada tinggi terus masuk ke furja ki ya. Sampean deka mah
Mendahulukan kiai nama masuk sampean. Walaupun kata musoalin di sini wa zahiru itlaqihim annahu la farqa baina itsaril afdal wa ghairi. Enggak ada bedanya. Kenapa? Karena masalah ibadah. Masalah ibadah gak mandang itu orangnya Masya Allah atau gue Masya Allah. Ini memfadani menimbulkan seperti ini. Falau sabaqa sibyanu bil hudur lam yuakhiru lirrijalil lahiqin. Bahkan kalau ada anak kecil pun yang datang lalu duduk di soft pertama, mereka itu tidak ditarik. Oh, so nak kene ban. Lah nikah kenang budi sebelum budi. Nik kene minta laseng laki ban kemina. Manang ning soft pertama. Kan beda biasa nak tinggal tawian doang. Ila apa jangan beda nih buat masyarakat. Lah sini kene ke budi. Sini kene ke budi. Masa suatu waktu tak boleh seperti itu. Awir tiga bikurhin atau kalau misalkan isar ghair mengedepankan orang lain menyebabkan dia akan melakukan perkara makruh, maka gimana hukumnya? Awir tiga bikurhin fa makruhun. Contohnya dengan apa? Kata tohuri bil musyammasi wa yu'thiru ghairahu bi ghairihi. Tidak akan menikah maksudnya. Wa yu'thiru ghairul mustakmil bi ghairil musammas. Oh, berarti beda dua aing kan. Sampean andi aing musammas, bi andi aing ghairu musammas. Pak sampean maka dari lain ajunan pe ngangkui aing gantoh. Bolan aing gantoh nikah musammas. Hingga apa? Sampean mengedepankan orang lain menggunakan air yang tidak musammas. Sehingga mana kalau misalkan orang lain menggunakan air ini otomatis sampai ntar akan menggunakan air musammas. Jadi karena Anda mengedepankan orang lain, akhirnya sampean melakukan perkara yang makruh, menggunakan air yang makruh untuk dipakai yaitu musammas. Maka isar yang tadi hukumnya makruh. Au irtikab ghairi aula, atau kalau sampean mengedepankan orang lain menyebabkan Anda itu melakukan khilaful aula, maka hukumnya isar lil wair itu hukumnya khilaful aula. Contoh dengan apa? Di sini Imam Fadhani menyebutkan contoh seperti ini. Wa yumkinu an yumatsal lidzalika bi an ya'tiya ila masjidin. Beda nih sama. Contohnya beda. Ini kan contohnya isar yang khilaful aula. Walam yajida makanan yusalliyani fihi tahiyyatal masjid illa munawabah. Fa itharu ahadihima bi fi'li salati tahiyyatil masjid khilaful aula. Mungkin nikah. Ada dua orang datang ke masjid, ya, datang ke masjid. Dan mereka tidak mungkin salat tahiyyatul masjid kecuali dengan cara munawabah. Misalkan masjid itu kayak ini sumbangan atau posak ben goreng pun kan. Cuma tinggal situng tempat nih masjid nih kan. Datang dua kan putus salat tahiyatul masjid mangkene lagi. Da kamma munas apa jeung dua tak bisa usah teh hentian da kamma fa izaru ghairika. Jadi Anda itu mengedepankan orang lain anten ajunan baik kada apa jeung tahiyatul masjid. Lastra ajunan abdina nikah saya apa jeung tahiyatul masjid. Maka karena itu karena al-aula sampean harus sholat tahiyatul masjid duluan daripada orang lain. Karena sampean telah mengedepankan orang lain, maka isaruka li ghairika mengedepankannya Anda terhadap orang lain ini khilaful aula nikah. Contoh saya paringi di Syekh Yasin Al-Fadani. Aduh rek kumaha tuh. Qala far'un wa rubbama ala dhil qa'idah tushkilu mandubiyatul musa'adah fi suratil majruri fi salati min saffin lima wara'ahu kama zukin.
Far'un tining panika rancak lain. Rubbama bantor kadang ala dzil qaidah atas qaidah panika tuskilu iskal mandubiyatul musa'adah panapa kasunatannya anulong orang idimah fi suratil majruri dalam permasalahan orang sing itaja fi sholati dalam salat min soffin dari situng sop pertama atau sop akhir lima ada kaperang ada ka sop waraahu seibu dina sof majur min hudia kama kati olena zukina ikaoningi panapayama idima fi kutubil fiqh waqad ujiba ban ongku jawab panapa iskal nih bani iskal bani anna naqsahu panapa sa ongkuna panapa kakorang na majrur injabar panika katotop binailihi kalaban nga oleh na majrur fadlat ta'awunil abar da kaakungna atau kautamanna anulong al abar se banyak pekusah. Jadi kata musannif di sini ada beberapa perincian yaitu adalah kaidah ini timbul iskal ya. Iskal ini diutarakan oleh Imam Suyuti tapi Imam Suyuti tidak menjawab. Ya. Jadi iskal ini dikatakan Imam Suyuti dalam Asbah wa Nadhair tapi Imam Suyuti sendiri tidak menjawab iskal itu. Akhirnya apa? Akhirnya yang punya kitab Faradul Bahiyah di sini yang menjawab. Wa ujibah. Ada juga menjawab lainnya. Iskal ini apa? Kaidah ini kan mengatakan seperti ini. Isar bil qurab itu makruh kan? Bentuk iskalnya seperti apa? Nah, kalau sampean misalkan sop pertama itu penuh ya. Salat berjamaah sop pertama itu penuh. Atau ya bukan cuma sop pertama atau banyak 5 sop misalkan semuanya penuh. Ada orang masbuk datang. Maka dalam hukum fikih gimana? Biar Anda itu tidak sendirian di belakang, akhirnya apa? Sampean itu disunahkan untuk menarik satu orang agar dia berbaris dengan Anda. Iskalnya seperti ini. Itu orang kan misalkan sop pertama ya. Sop pertama penuh, ada orang datang, baru datang. Kan disunahkan untuk narik satu orang biar ikut berbaris dengan Anda. Biar Anda gak sendirian di belakang. Jadi orang itu gimana? Kalau dikatakan isar, ini kan sop pertama. Sop pertama itu banyak sekali faedahnya, keistimewaannya, fadilahnya. Apakah di hadis itu? Mungkin orang retau mafil azan wa sofil awal. Dan mereka kalau mereka tahu pahala yang diberikan pada muazzin dan sop pertama, kalau mereka ingin mendapatkan sop pertama dengan cara qur'ah, dengan cara bayar, maka mereka itu pasti bayar. Kalau mereka dalam hakikatnya itu mengetahui bahwa fadilah dari sop pertama dan azan. Jadi sop pertama itu memang banyak sekali fadilahnya. Lemang kain iskala dan nikah. Kan isar bil qurab mereka makruh kanan ya. Akhirnya kama. Mun orang ini tarik ke budi, otomatis kan gagal apa? Gagal mendapatkan fadilah. Jadi karena di sini mumpah tarik deki pah norok ke budi sumpamana, otomatis dia akan meninggalkan kesunatan saful awal. Padahal dia sunat aki. Sunat aki orang nikah mun tarik. Oh norok ke budi kira nikah. Jadi mun norok ke budi deki otomatis akan meninggalkan perkara yang sunnah. Kenapa? Karena mengedepankan orang lain sebudi-budi ini sermakle pada norok asop kia dan nikah. Jadi isar bil qurab kan nikah kan? Isar bil qurab. Isar karena mendapatkan biar dapat fadilah orang sebudian. Ini jadi iskal kata Imam Suyuti. Masa ini dikatakan makruh? Padahal
Kalau orang itu ditarik dari belakang, maka sunnah untuk dia untuk ikut ke belakang juga. Kalau mengkal, apa yang gua cepat ramar ya. Isar bil qurab makruh gua ada ya. Nah, jadi iskal kata Imam Syuuti. Tapi dia dijawab oleh yang punya bed ingat ya. Napa jawabnya? Oh, ngerti iskal apa ki? Iskal ngerti? Waqad ujiba, ini kan maksudnya. Wa rubbama ala dzil qa'idah tushkilu mandubiyatul musa'ada fi suratil majrur. Fi sholati min saffin awal atau saf akhir kalau banyak safnya. 5 wara as-saf. Waqad ujiba. Dijawab pertanyaan ini, iskal ini seperti juga Imam Ibnu Hajar dalam Fathul Jawad juga menjawab anna naqsahun jabarah binailihi fadilat at-ta'awunil abar. Iya dia memang apa? Memang dia kalau tidak mendapatkan fadilah dari saf awal, tapi dia akan mengganti posisi fadilah ta'awun. Jadi kekurangan karena dia tidak mendapatkan fadilah saf awal itu akan terpenuhi dengan dia membantu orang lain. Artinya mumpah kekurangan deki lanjing ke dari saf pertama, pah kurang 100 deki tambahi 100 polana. Polana apa? Polana bantu orang saya berdebudina. Nika jawabna. Nika ananaksahu in jabara binailihi fadilata at-ta'awunil abar. Ibnu Qasim menjawabnya seperti ini. Bi'annahu yambaghi husulu sawabihi as-saff al-awwal. Kata Ibnu Qasim seperti ini. Jadi dia walaupun ke belakang tak ikut di saf pertama, kata Ibnu Qasim dia tetap mendapatkan pahala dari saf pertama katanya. Kenapa? Ya karena dia keluar karena ada uzur tadi. Wal qala fit tuhfah berarti Ibnu Hajar sini. Wal yusa'idul majrur nadban. Jadi orang yang ditarik ya dia harus juga ikut ke belakang, cakal mengkal. Kenapa? Li'anna fihi i'anatan 'alal birri. Karena itu membantu dalam kebaikan. Ma'husuli thawabi saffihi. Tidak pun Ibnu Hajar nih kah? Walaupun deki tarik pah norok kabudi. Dalam kan sunnah norok kabudi. Are pakun oleh kencerna sop pertama. Kenapa tabuna li'annahu lam yakhruj minhu illa li'udhrin. Kenapa? Karena dia tidak keluar dari sop pertama tadi kecuali karena ada uzur. Misalnya tidak uzur ada pakun yang sop pertama. Daya. Intaha kalam Tuhfah. Qala al-qaidatur rabi'ah. Bui. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallama tasliman katsira.